Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ulasan untuk tanggal 20 Mei 2021 ini. Kita melihat beberapa bursa regional hampir semuanya turun di atas 1%-an ya, termasuk kita juga gitu kan. Kita minus kemarin penutupan di tanggal 19, tutupnya di level 5760-an gitu kan, di posisi minus 73 poin atau 1,2%-an ya teman-teman. Posisi kita melihat indeks regional rata-rata ditutup minus di atas 1% untuk Asia, Eropa, termasuk posisi kalau di Dow-nya sendiri tutupnya berhasil di 0,4% aja sih, membaik sedikit ya. Untuk posisi di Eropa, Jerman sendiri minus 1,7-an gitu kan. Jadi masih cukup lumayan dalam juga gitu kan ya. Dan IHSG tutup kemarin kalau kita perhatikan di sini sudah terus mencari level terendahnya. Ada support di 5735 ya teman-teman, yang sudah dekat gitu kan. Dari penutupan sekarang cuma 30 kurang lebihnya 30-an gitu kan. Antara 25-30, kalau misalnya dia jebolin 5735 maka arah support berikutnya ada di 5670 dan 5645 ya teman-teman. Jadi emang kita masih berat untuk kapan sih mau IHSG bisa kembali naik. Itu yang masih sulit untuk kita jawab gitu kan, karena belum adanya sentimen positif yang akan membuat indeks kita naik gitu kan. Walaupun emang di luaran naik gitu kan, tapi di kita masih akan turun kelihatannya karena belum ada sentimen-sentimen positif. Tapi ingat teman-teman, di kuartal kedua untuk 2021 ini atau nanti di akhir semester 1 gitu kan, ada kemungkinan sih IHSG harusnya sudah mulai kembali ke posisi 6.000-nya harusnya. Karena apa? Berjalannya ekonomi sudah sesuai dengan arah yang ditentukan pemerintah ya. Nah, jika tidak ada halangan, vaksinasi jalan sesuai dengan harapan gitu kan. Nah, ini akan membuat roda ekonomi akan berjalan kembali secara normal. Dan semuanya akan melihat jika COVID ini sudah bisa teratasi. Ya walaupun masih belum 100%, minimal 70% orang sudah mulai bisa beraktivitas kembali, bisa hidup secara normal kembali, ekonomi bisa berjalan kembali, roda ekonominya perlahan-lahan akan berputar gitu kan. Jadi kalau kita berpikir sih mungkin IHSG sampai dengan ini kan siklus ya udah mulai, sebenarnya Mei ini adalah dividen gitu kan, Juni sampai Juli itu gitu kan. Nah, Juli ini adalah laporan keuangan per semester 1 gitu kan, rata-rata akan keluar gitu kan. Nah, biasanya kita di sini sudah mulai naik tapi sekarang malah makin turun gitu kan ya IHSG-nya ya. Nah, kita akan coba melihat dengan IHSG yang masih cukup lumayan berat untuk up, maka saya sarankan seperti biasa bermainlah secara teknikal dan jaga money management Anda gitu kan. Money management Anda itu sangat penting gitu kan. Jangan terlalu banyak menyimpan saham. Jika sudah ada gain
2-3% silahkan keluar gitu kan. Andai kata turun pun dimaksimalkan adalah 3% Anda harus keluar gitu kan, supaya Anda tidak terbebani. Kalau sudah lebih dari 3% biasanya kita terbebani, bingung mau untuk jual. Nah jadi teman-teman, dengan kondisi indeks yang masih belum stabil, dengan kondisi indeks yang volatil banget gitu kan, lebih baik main safe, main aman, yaitu dengan cara ya beli hari ini, jual hari ini. Mau ruginya berapa, misalnya 3%, ya udah keluar. Kalau bisa kurang dari 3%, Anda udah punya stop loss gitu loh. Stop lossnya di berapa? Maksimal saya sarankan maksimal stop loss itu di 3%. Supaya Anda tidak, beban Anda tidak berat. Secara pemikiran psikologis Anda pun tidak berat gitu loh. Kalau Anda menahan, akhirnya Anda turun lagi, takut turun lagi, takut turun. Udah di bawah Anda bingung mau jual di berapa, sudah loss di atas 20%, 10%, udah bingung karena udah terlalu rendah. Mau di average Anda udah nggak ada dana gitu kan. Nah ini yang saya iniin. Jadi kalau bisa ada untung 2-3%, Anda keluar. Ada maksimal kerugian pun Anda batasi, maksimal itu 3% gitu kan. Nah, money management Anda pun harus Anda atur. Dengan kondisi-kondisi yang begini, banyakin cash. Main sesuai dengan stok Anda cuma 10% dari nilai investasi Anda. Misalnya gitu loh. Jadi jangan sampai Anda memperbanyak stok. Boleh main banyakan, tapi bukan berarti untuk disimpan. Gitu loh. Main cepat keluar masuknya. Karena sekarang yang lagi rame adalah saham-saham yang screenliner ya, yang kecil-kecil gitu loh. Jadi kesempatan Anda untuk bermain pun tidak terlalu banyak gitu kan. Saham-saham kecil lah, tapi Anda pilih secara teknikal. Semuanya akan bermain secara teknikal gitu loh. Anda harus bisa jeli dalam memilih. Dan jika ada teknikal ini bagus, Anda masuk, Anda mau berapa persen. Emang kalau mau naik berapa persen terserah, tapi Anda dalam hal bukannya membatasi keuntungan, tapi harus Anda lihat teknikal resist di berapa. Resist misalnya antara sekian, berarti Anda harus jual dulu. Dia lebih naik lagi, Anda mau masuk lagi terserah. Lihat lagi resistnya di berapa. Itu aja. Ya. Jadi supaya Anda pun aman, tapi hari ini harus clear lagi, bersih lagi posisinya supaya tidak terlalu terbebani. Besok mau indeks turun dalam lagi pun Anda tidak terlalu beban buat diri Anda gitu loh ya. Oke. Jadi IHSG untuk kondisi sekarang ini emang masih belum stabil, rata-rata semuanya minus untuk indeks regionalnya. Kenapa masih ketakutan dengan hal inflasi Amerika, obligasi government Amerika? Ya karena kondisinya emerging market ini, kalau inflasi Amerikanya naik terlalu tinggi gitu kan, otomatis kan Fed akan naikkan suku bunga. Mau tidak mau dia akan naikkan suku bunga gitu kan. Walaupun untuk sementara ini Fed bilang tidak akan naikkan suku bunga. Nanti dia mulai akan menaikkan di awal 2023 gitu kan. Tapi kita tidak secara ininya ya tetap harus punya planning sendiri. Oh, ini kalau begini kita takutnya tiba-tiba mereka berbicara sekian. Kata mereka sih bilang sampai dengan hari ini, kemarin berbicara ini inflasi ini hanya kenaikan yang biasa, yang sementara gitu kan. Bukan kenaikan ya dikarenakan begini-beginilah intinya gitu kan, dengan alasan begitu. Tapi tetap kita harus punya planning
kalau dia naikkan tetap mau kapanpun, makanya kita saya sarankan kita bermainlah aman, yaitu ya keluar hari ini, masuk hari ini, keluar hari ini, lebih aman intinya gitu loh. Kita membatasi cut loss-nya di 3%, naik lebih dari 3% kita keluar untuk cari aman, dan money management kita batasi 10% dari dana kelolaan Anda gitu kan. Itu yang paling aman, yang paling untuk sementara ini amannya di situ gitu kan. Tetap namanya kita negara berkembang gitu kan, atau emerging market gitu kan, karena mau tidak mau dengan kebijakan The Fed itu sangat mempengaruhi kita gitu kan. Dia mau naikin suku bunga berarti akan ada capital outflow gitu kan ke sana gitu kan dari kita. Nah, sampai kapan itu akan berjalan capital outflow? Sampai kita akan menyesuaikan atau kita betul-betul ada pertumbuhan secara realnya gitu loh. Gitu kan? Nah, kalau kita dilihat sudah mulai ada pertumbuhan, mereka akan balik kembali ke kita gitu kan. Masuk lagi capital inflow-nya. Duit masuk ke kita lagi gitu kan. Itu. Oke, jadi saya kasih tahu untuk support ada di posisi 5735, jika dijebolin maka berikutnya ada di 5670 dan 5645 ya untuk IHSG-nya di sini. Dan untuk saham-sahamnya saya masih coba perhatikan, yaitu DOID. Di mana DOID kemarin tutup sempat tertingginya sih di 398, terendahnya 372 dan tutup di 388 kemarin. Posisi masih di posisi ini ya, resist Bollingernya ya. Tapi saya perhatikan masih menarik gitu kan untuk DOID. Jadi masih bisa diperhatikan. Arahnya sih kalau dia DOID ini 390 bisa diberikin, maka ada peluang ke resist 400, dan jika 400-nya bisa break maka arah 420 bisa kemungkinan besar bisa tercapai. Support di 374 ya teman-teman untuk DOID, 374 supportnya, resist di 3, jika break 390 spekulasi buy boleh 390, maka Anda ada resistnya yaitu di 400. Jika 400 bisa berhasil diberikan kembali maka 420 ya untuk si DOID ya. Terus posisinya untuk berikutnya ada Jaya. Ini Jaya teman-teman, ini 2 hari ini saya perhatikan dia berhasil dan volume juga cukup lumayan bagus gitu kan. Berhasil masih tutup di atas EMA 10, dan kemarin tutup malah di posisi Bollinger Band atas ya, di atas ya. Di atas yaitu di 130, Bollingernya di 128 ya. Bollinger topnya. Nah, jadi kalau saya lihat untuk Jaya ada kemungkinan dia akan, kalau dia break posisi di 131 maka arah kemungkinan Jaya akan menuju resist 140 gitu kan ya. Support ada di 126 teman-teman. Kalau 126 atau di bawah 126 maka menurut saya jual dulu, walaupun emang 125 di sini ada MA5-nya di 125. Kalau menurut saya ya kita lepas aja dulu untuk menjaga keamanan gitu kan. Itu sih untuk si Jaya ya. Berikutnya ada Pura. Ini Pura juga udah berapa hari sih saya ada ini lihat ya, dia bergerak antara di sini 116, kalau misalnya ada support 115 gitu kan, 115 support. Kalau ya spekulasi buy di 116, tapi 114 harus cut loss ya, 114. Jika dia bikin 114 maka arahnya akan ke 110 antara di situ. Untuk si Jaya ya, saya sih spekulasinya di 116 sih ya, 116 untuk Jaya itu. Tapi kita tunggu aja, kalau Jaya kita jangan berani spekulasi di atas
120 ya, kita tunggu 116 aja. Tapi ya jika naik sampai 120 udah jualan, misalnya 1 2 3 gitu, antara di situ jualan gitu kan ya. Nah, berikutnya ada MDKA ya. MDKA posisinya cukup lumayan cakep sih kalau menurut saya ya. Dia berhasil bertahan tutup di atas EMA 10-nya, yaitu di 2630. Jika hari ini dia turun sampai 26, spekulasi buy boleh ya untuk MDKA, karena kelihatannya sudah mulai akan berbalik up lagi, naik lagi untuk MDKA. Jadi MDKA perhatikan teman-teman, sudah mulai akan berbalik naik gitu kan. Jika dia break di 2670, kalau mau spekulasi buy 2670 silakan gitu kan. Maka arah berikutnya adalah di 28 gitu kan. Balik naik lagi gitu loh. Jadi jika dia break 2670 boleh buy, jika ke support balik ke support 2600 spekulasi buy-nya boleh juga gitu kan. Nah, arah resist di atasnya 28 gitu kan. Jadi itu untuk MDKA ya. Dibarengin dengan harga emas juga masih menarik gitu kan. Ada prediksi emas bisa kembali ke 2000 gitu kan, karena dengan kondisi sekarang rata-rata kan lagi pada memperhatikan emas karena cryptocurrency-nya sudah mulai pada turun semua ya. Cukup lumayan dalam, udah Bitcoin juga udah turunnya cukup dalam gitu kan. Jadi ada kemungkinan akan berbalik kembali kepada emas gitu kan ya. Itu untuk si MDKA gitu kan. Walaupun untuk sekarang emas naiknya cukup lumayan tipis ya, di 1870 cuma naik 1,1 gitu kan, atau 0,06%-an saja gitu loh. Komoditi rata-rata hari ini turun ya untuk komoditinya, jadi kita tetap harus hati-hati ya. Indikator kita semuanya teknikal adalah kemungkinan semuanya turun semua indikatornya gitu kan, termasuk IHSG gitu kan, arahnya posisi di 5670-an ya, kayaknya 5735 bisa dijebolin gitu kan ya. Itu posisinya. Berikutnya ada BRMS ya. BRMS ini juga masih produksi di emas, kemarin sempat turun sampai di 96, tapi kalau menurut saya selama masih tutupnya selama masih di atas 100 masih cukup lumayan aman, tapi tetap mainnya sedikit aja dulu ya teman-teman, karena dengan kondisi yang masih belum stabil kita masih riskan sekali gitu kan ya. Itu ya teman-teman, mungkin sekian dulu dari saya. Saya ingatkan kembali, jaga manajemen money management Anda gitu kan, untuk supaya Anda tetap survive di investasi saham ini gitu kan ya. Ada keuntungan sekian persen, Anda harus lepas dulu karena dengan kondisi yang masih belum stabil. Anda jaga money management Andanya gitu kan ya. Permainan cukup 10% dari dana kelolaan Anda sendiri gitu kan ya. Itu teman-teman, saya ingatkan kalau ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam mengarahkan untuk investasi Anda, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual ya saham Anda ya. Jadi semuanya disclaimer on, keputusan ada di tangan Anda, resiko ada di Anda sendiri gitu kan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.